Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-kiram para alim, para ulama, asati-asatizat, mu'alimin, mu'alimat, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus, pengurus Masjid Taqwa beserta Bapak Ibu jamaah yang kami hormati, yang kami muliakan. Mudah-mudahan kehadiran kita di pagi hari ini akan mendatangkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil khusus yang menghormati, kebetulan ada orang tua kami di sini ternyata. Mamang kami, Mang Irmin, di satu desa sama kami, Desa Pagal Gunung Rumbai. Mohon maaf, Mang, izin Mang, itu orang tua kami tidak izin, kan? Dan menghormati, di sini ada Pak Heri selaku kakak kami, Bu. Jadi kami sering ngobrol-ngobrol sama beliau. Dan uangnya asik diajak ngobrol, kami menganggapnya kakak, seperti kakak dewe. Beserta Bapak Ibu orang tua kami yang hadir di sini, yang tak pacak kami sebutkan syukur-syukur. Mudah-mudahan kedatangan kita untuk yang kesekian kalinya dan pertama kalinya kajian subuh di sini mendatangkan keberkahan bagi kita, keluarga kita, serta kita semua di sini tercatat sebagai hamba Allah yang mencintai ilmu-ilmu Allah. Amin ya rabbal alamin. Mengawali pertemuan kita, marilah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, dan nikmat-nikmat yang lain. Kalau seandainya Bapak Ibu kita ini disuruh untuk mencatat, menulis kembali nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, tak akan mampu kita mencatat nikmat Allah yang diberikan. Saking cintanya Allah kepada kita. Kita tidak kata cintaan dari Allah untuk kita, hanya untuk bersyukur. Bahkan Allah menjanjikan kepada kita dalam Surah Ibrahim ayat 7, ayat ini hafal kalau Pak. Pembawa acara hafal, protokol hafal, ceramah yang menjelas hafalnya. Kadang-kadang ibu punya hafal, mak marah sama anaknya hafal. Potongan ayatnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepadaku la azidah, ziyadah, itu tambahan. Aku tambah kenikmatan itu. Cuman kebanyakan kita di Bapak Ibu lupa kelanjutan ayatnya. Cuman sampai di sini baik. La in syakartum la azidannakum. Cukup sampai baik. Ini kebanyakan kita itu. Kita ini tidak bersyukur. Kita bersyukur ketika mendapat tambahan kenikmatan Allah. Tetapi ternyata di balik ayat ini ada ancaman. Ancaman atau Allah apa? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang kufur, yang tertuput dan tidak bersyukur, ya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ketika azab Allah sangat pedih, banyak orang keceklik. Bahasa itu inggur-ingguran titik, bahasa surga gitu. Ketika dia sudah lupa dengan kenikmatan Allah yang diberikan, kita disuruh bersyukur, maka azabnya sangat pedih. Azab Allah itu baik Allah azab di dunia maupun Allah azab di akhirat. Mending kalau di dunia kita masih banyak santai di pondok pesantren di Pak Jo. Ini yang kita bersyukur itu Pak.
Karena tidak bersyukur dititipkan di pada pesantren di Pak Jo. Masih enak gitu, masih banyak makan santai di situ. Kaget nungguin azab Allah seperti akhirat kaget yang salah itu. Ngapa demikian? Karena ketika kita di pondok pesantren di Pak Jo atau pada tempatnya, berhubungan kesalahan kita yang bentuk syukur kita tidak syukur kepada Allah karena berhubungan dengan manusia, maka nanti tunggu nanti di akhirat akan lebih kejam dan lebih pedih lagi azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita adalah ingat atau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bersyukur, Pak. Kita harus bersyukur pagi hari ini. Kemenangan kita banyak, Pak. Ketika kita lagi melaksanakan salat subuh, kita bersyukur. Satu, kita akan mendapat zimillah, mendapatkan bimbingan Allah, perlindungan Allah. Satu, ketika kita salat subuh ini, Pak. Cuman tetangga kita beda dengan salat subuh. Satu orang tuh cakulan dekat masih kelas subuh. Ya kan? Mumpung kita ini masih ada nyamu bahasa kasarnya. Ayo mendekatkan. Cuma aku perhatikan di sini umurannya itu sudah 50 ke atas kalau yang hadir di sini. Yang muda-mudanya mana ini, Pak? Masih tidur ini. Ini kuliah ini paling muda umurnya berapa nih? Aku dewek berarti 42 tahun ini. Yang lain itu sudah di atas ada 72 kayaknya. Ada yang 80 enggak, Pak? Gate ya? Lah tinggal menua. Kalau yang 82 aduh. Bapak Ibu hormat, artinya bersyukur ini Pak tidak hanya diri sampai, tapi syukur itu diungkapkan dengan perbuatan dan amal ibadah. Maka kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berdoa tadi, Allahumma hdi qulubina ila siratal mustaqim. Itu doa kita. Allahumma hdi qulubina, ya Allah tunjukkanlah hati kami ila siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Apa yang jalan lurus? Jalan yang Allah ridhoi. Mengapa kita harus berdoa seperti ini? Berhubungan dengan hidayah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mencabut hidayah kita, maka kita bisa ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu kita menghindari supaya kita tidak dicabut hidayah. Paling minimal selalu lantunkan ihdinas siratal mustaqim. Apa itu? Ayat dalam surat Al-Fatihah. Kapan maksudnya bacanya? Ketika kita ingat 5 waktu dalam sehari semalam, kita selalu minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Sebelumnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang kami hormati, bersyukur. Salawat dan salam marilah kita lantunkan, kita kirimkan, kita junjungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tercatat sebagai hamba pengikut beliau, dan dengan harapan lantaran kita selalu menjalankan sunnah-sunnah beliau dengan sekuat tenaga kita, dan selalu membasahi bibir dan lidah kita untuk berucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, menjadi wasilah nanti di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kemarin tuh berteleponan dengan Pak Ustadz, Pak Haji. Mana Pak Haji? Oh ini Pak, minta maaf, apa perlu dibahas? Ustaz nak bahas apa? Aku tulis pakai huruf gundul, Al-Muflis gitu kan. Langsung telepon beliau, aku Al-Muflis itu orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Kebangkrutan itu Bapak Ibu tidak hanya berlaku dalam kehidupan kita dunia untung dan rugi, tetapi akan ada juga kebangkrutan yang dihadapi manusia saat di akhirat. Ini kami pikir perlu kita sampaikan. Banyak boleh jadi di antara kita ada yang belum pernah tahu, ada yang tahu tidak galak tahu, atau memang tidak galak niat tahu bahwa kebangkrutan
Kita ini kaget di akhir kiamat ketika kita berjumpa dengan Allah di mizan, kita ini nanti akan dikonfrontir. Itu maksudnya. Bahasa caranya itu apa maksudnya? Disucingkan apa maksud kita? Dikonfrontirkan itu maksudnya. Dengan sesama manusia selama kita hidup di dunia. Riwayat tentang kebangkrutan manusia di akhirat dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa kami membahas ini? Karena tadi kita bersyukur. Membahas tentang syukur. Ada sinkronnya antara bangkrut dengan syukur. Banyak orang yang tak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ujungnya bangkrut di akhir kiamat. Ketika Rasulullah sedang duduk bersantai bersama para sahabat, tiba-tiba beliau menyampaikan satu pertanyaan kepada para sahabat. Pertanyaannya singkat. Pertanyaan itu disampaikan dalam suasana kekeluargaan. Sahabat satu dengan sahabat yang lain nampak bergaul dengan akrab dan bebas. Nabi bertanya kepada sahabat, Atadruna mal muflis? Kata Rasulullah, tahukah kalian siapa yang mengalami bangkrut berat di antara kalian? Sahabat jawab santai, ini bukan suasana santai. Kata sahabat, qalu, salah satu menjawab sahabat, al-muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apapun. Hadis riwayat Muslim. Orang yang bekerja tapi dia rugi. Atau orang yang berdagang tetapi dia rugi. Itulah orang bangkrut. Jawaban para sahabat. Para sahabat menjawab apa adanya, karena tadi suaranya santai. Bahwa orang yang pailit atau orang yang bangkrut adalah mereka yang tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka yang tak memiliki uang, tak kate usaha, ada usaha terus rugi. Tetapi selanjutnya Nabi meluruskan pendapat para sahabat. Faqala, Nabi Muhammad bersabda, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku ialah ya'ti yaumal qiyamah, dia akan datang pada hari kiamat bisolatin, dengan membawa pahala sholat, wasiyamin, dan membawa pahala puasa, wazakatin, dan membawa pahala amal zakat dan amal-amal lainnya. Jadi maksud kita tuh lama, sholat rajin, zakat rajin, puasa tidak pernah tinggal, ke masjid rajin, kondangan rajin, pengajian datang. Pokoknya hal-hal yang baik semuanya ada pada dirinya. Wa ya'ti, kata Rasulullah, akan tetapi qad syatama hadza, berbarengan dengan mereka nanti ada orang yang pernah mereka caci maki. Wa qazafa hadza, bersama mereka datang nanti ada orang yang pernah mereka tuduh atau orang fitnah. Wa qazafa hadza, nanti ada orang yang pernah mereka sakiti. Wa akala mala hadza, bersama mereka akan ada orang yang pernah hartanya mereka makan. Wasafa kadama hadza, bersama mereka nanti akan ada orang yang pernah darahnya mereka cucurkan atau mereka bunuh. Wa daraba hadza, bersama nanti akan ada orang yang pernah mereka pukul. Jadi kita datang bawa pahala puasa, pahala zakat, pahala sholat, pahala yang lain, tetapi bersama kita ada orang-orang yang pernah kita sakiti.
yang kita caci maki, yang kita omeli, yang kita rutui. Kaget bersama kita juga ada uang yang pernah kita fitnah, kita tuduh, ada yang pernah harta yang kita makan, ada yang pernah mereka kita bunuh, ada yang pernah kita pukul, walaupun pukulan itu bukan fisik, pukulan dan omongan. Pukulan omongan menyakitkan, Pak. Kadang-kadang pukulan fisik biasa baik kan, tapi omongan kau ini apa-apa, begitu kau ini mulai menyakitkan omongan itu. Orang-orang ini nanti kata Nabi, fayuti hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka nanti kebaikan-kebaikan kita ini akan ditunjukkan kepada uang yang pernah kita sakiti tadi. Akan ditunjukkan uang yang pernah kita tuduh. Akan ditunjukkan kepada uang yang pernah kita makan hartanya. Akan ditunjukkan kepada uang yang pernah kita bunuh. Akan ditunjukkan kepada orang yang pernah kita pukul. Qabla an baqda ma'alaihi, sebelum selesai urusan kita sama dia tadi. Ternyata amal baik itu sudah habis, Pak. Habis kita nih. Saking beratnya dosa kita, kesalahan kita kepada seseorang manusia tadi, maka kata Nabi, dan ukhiza min khatayahum fatulihat alaihi, maka dosa-dosa uang yang kita sakiti akan ditunjukkan kepada kita. Summa tulihatin nar, sampai kaget kita dicampakkan Allah ke dalam api neraka. Inilah disebut dengan orang yang bangkrut. Apalagi kita ini, Pak, di dunia tidak akan lama. Tidak kan lama. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Sangat sedikit sikat yang lebih daripada itu. Kita baru 45, duduk sedikit, lagi semutan, lah mulai kambuh. Kadang-kadang begitu pengajian, belumlah lama, lah mulai cari sandaran, karena nggak ada kuat lagi. Batu lah mulai nyerang, makanan mulai dijago, segalanya sudah mulai jago. Karena ternyata kita ini sudah mendekati apa yang namanya batas umur yang disampaikan oleh Rasulullah, 60 sampai 70 tahun. Oleh karena itu Bapak Ibu, berhati-hati gitu. Fatsatama hada, orang pernah dulu dicaci maki, mencaci maki orang lain tak boleh dalam Islam. Apalagi mencaci maki sesama umat muslim. Laisal mu'minu bit-ta'ani walal-'ani walal fahsyi walal badhi. Seorang mukmin bukanlah orang banyak mencela. Dia ceramah mencela, "Hai Pak, kamu ceramah itu menjelekkan kami." Kebanyakan ceramah itu bukan menjelekkan, tetapi menyampaikan apa adanya. Kalau yang tersinggung berarti dia pelaku. Kan baik biasanya. Kalau tersinggung dia pelaku. Tetapi ada juga yang penceramah yang begitu menjelekkan seseorang itu terlalu vulgar. Ada juga. Padahal jelas kata Nabi, seorang mukmin bukanlah yang mencela, bukanlah orang yang melaknat, bukanlah orang keji, bukan pula orang yang kotor omongannya. Ketika kita mencaci maki orang lain, maka nanti kita akan dikonfrontirkan dengan apa yang pernah kita lakukan. Banyak Pak ngomong-ngomong, makanya bapak-bapak kalau di masjid ada udah kecil, ngomong sekedarnya baik. Jangan sampai kadang-kadang bapaknya ikut, neneknya ikut, umaknya ikut. Siapa kau? Gak kamu kabar itu? Ada siapa? Belajar lah. Jangan sampai terjadi. Belajar dengan almarhum Purnomo Hadi Suwito, ketua masjid Jami An-Nur, yang meninggal ketika sholat tarawih malam pertama. Sampai saat ini Bapak, budak-budak kami itu galak ziarah ke makam beliau. Saking dekatnya beliau dengan budak-budak.
Di dalam masjid beliau tidak pernah marah. Kalau dia ada pemain, diajaknya ngambil sapu, nyapu gotong royong. Sampai saat ini kuburan dia itu galak didatangi anak-anak muda-muda. Ziarah ke situ. Saking cintanya anak-anak kepada beliau, saking dekatnya beliau kepada anak. Begitu beliau meninggal, mulai kemarin pecah motor marbot. Kembali lagi. Mengapa? Karena mereka hilang sandaran yang namanya orang memperhatikan. Ini budak kecil nih Pak. Jadi ketika budak kecil ribut, jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang kotor atau mencederai hati mereka. Tegurlah dengan cara yang baik, dengan cara yang bijaksana. Apalagi wong yang latuo. Apalagi wong yang latuo. Jadi Bapak yang hormati, hindarilah caci maki. Karena nanti akan dikonfrontirkan ketika kita di hari kiamat. Yang sampai kita tergolong orang yang bangkrut menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua apa tadi? Wa qazafa hadza, pernah dituduh berbuat jahat. Makanya kalau delik pengadilan atau delik penghukum, ketika kita menuduh harus ada bukti. Harus ada buktinya Pak. Jangan sampai kita menuduh orang yang ternyata tidak betul-betul melaksanakan itu. Dalam hadis diriwayatkan Al-Abu Dzar radhiyallahu anhu secara marfu, Rasulullah bersabda, la yarmi rajulan bil fiski al kufri ila irtad alai. Janganlah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kekafiran. Sekarang kan banyak lagi tren ini Pak ya. Lagi tren sekarang ini. Kafir, luar biasa omongan itu. Sesama muslim padahal itu. Kata Nabi, janganlah seorang menuduh orang lain dengan kefasikan atau kefakiran. Ngapa demikian? Karena nanti dia akan kembali kepada orang yang menuduh, kepada orang yang ngomong itulah. Jadi jangan sampainya kita ngomong-ngomong bahasanya tuh kafir, ahli neraka, pecah tahu neraka lagi. Lagi kau disiksa, jangan sampai terjadi. Jadi menuduh orang lain jangan sampai kita lakukan sebelum ada bukti yang betul-betul menunjukkan bahwa dia itu salah. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi kita jangan pernah menuduh orang jahat, apalagi menuduh orang yang melakukan perbuatan asusila, enggak boleh. Innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minatil lu'inun fid dunya wal akhirah lahum adzabun azim. Sesungguhnya orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos dan beriman dengan tuduhan melakukan asusila, mereka dilaknat di dunia dan akhirat dan mereka akan mendapatkan azab yang besar. Jadi kalau seandainya ada hal-hal ini, jangan sampai kita menuduh terlalu jauh. Bapak Ibu hormati. Yang ketiga tadi, wa akala ma'ala hadza. Ini yang banyak. Orang yang hartanya pernah dimakan. Bentuknya kadang-kadang bukan makan langsung. Minta maaf kalau ada pejabat. Kadang-kadang kita memakan harta uang lain dengan cara yang tak bagus atau sangat-sangat betul-betul menjadi sesuatu yang menyakitkan. Minta maaf sebesar-besarnya. Pernikahan, biaya pernikahan itu 600.000 negara. 600.000 pernikahan. Dan yang lain 600.000. Kebijaksanaan kita menunjuk untuk itu. Lah kalau seandainya ternyata RT nulisnya pacak-pacak di kita, kan itu Pak, pacak-pacak di kita. Artinya jangan sampai terlalu menyakitkan ketika kita minta syarat pengurusan tentang pernikahan. Apa ya? 600.000 ke negara. Ada lagi apapun itu Pak. Untuk ketiknya kebijaksanaan. Nak nunjuk jadi dan nunjuk jangan.
Kenapa mak itu minta maaf? Kadang-kadang yang catat nikah itu bukan PNS, Pak. P2UKK. Itu kan? Catat nikah itu. Mereka cari dari situlah. Tak kadang perlu tidak tunjuk. Walaupun sekedarnya baik. Tidak ngejauh juga tidak apa-apa. Cuma tak karena ketika pernikahan barakallahu laka kan tak keberkahan. Mudah-mudahan dengan sedekah sedikit kepada mencatat nikah itu mendapatkan keberkahan. Kebetulan kita di banyak gawe. Nah, pegawai nanya duit untuk sedekahnya itu kita nyuruh RT juga bukan PNS kadang-kadang. Kebijaksanaan kita nyuruhnya. Karena begitu dia nak kalau kau lihat atau es tebu nak beli katanya juga es tebu. Itu kan ada baca-baca di kita. Yang penting jangannya diminta 3 juta, besar 3 juta. Kan itu masih kami. Mengapa demikian? Kalau seandainya kita itu terlalu besar ngejuk mintanya, ternyata ada tujuan yang kita mintakan itu tujuan kita itu bukan nilai ta'ala membantu, kan jadi persoalan juga. Bisa dikategorikan wakala malahada makan atau wong lain. Karena wong sedekah itu kadang-kadang bukan kegalaan. Karena itu tidak sedikit juga sedekah besoknya beri bayar utang pulau. Celengan di situ cuma dapat berapa, yang pojok saya cuma dapat berapa. Tapi itu pikiran juga. Atau jangan beratkan mereka yang lagi mencari atau buat hajat. Bisa dikategorikan wakala malahada. Bisa dikategorikan makan harta wong lain kalau mintanya di atas kewajaran. Kalau cuma mintanya cuma 1 juta, ya kan itu. Normal ya. Jadi dan juga makan wakala malah makan harta orang lain ini banyak modelnya. Banyak modelnya. Kalau seandainya pemerintah masalah kebijakan, itu kan kadang-kadang masalah keputusan. Kalau masalah di lingkungan kita ya banyaklah macam-macamnya bisa dikategorikan makan harta orang lain. Jangan sampai Pak kita makan harta orang lain. Lalu mak mana supaya kita ini pegawai, Pak ini pegawai. Mak mana supaya kalau seandainya ada harta yang dimakan ternyata tidak ridho orang lain, nak bersihkan hartanya disedekahkan, Pak. Sedekah subuh. Apa? Dari gaji kita diambil 2,5% untuk zakat emalnya. Kalau seandainya tak sampai dari nisabnya, maka kita ambil untuk sedekah, masukkan ke masjid untuk membersihkan harta yang kita makan. Bisa diinjukkan ke masjid, bisa diinjukkan ke yatim piatu, bisa diinjukkan ke uang-uang di sekitar kita, orang yang membutuhkan untuk dalam rangka membersihkan harta kita. Itu yang dimaksud wakala malahada. Pajak juga itu bisa dikategorikan memakan harta orang lain. Yang keempat, wasapa kadamahada yang menumpahkan darah, membunuh tanpa sebab atau tanpa dalil yang dikuatkan. Terjadinya pembunuhan karena ada unsur-unsur kesengajaan. Apa contohnya? Contohnya begal. Ketika unsur sengaja ada Pak. Lah tahu begalnya hukum haram, membunuh juga haram. Jangan sampai terjadi. Selanjutnya yang kelima disebutkan wadraba hada yang memukul. Memukul di sini bukan fisik ya Pak. Kadang-kadang fisik dengan omongan. Pukulan dan omongan lah yang kadang-kadang yang betul-betul menyakitkan. Senang dan senang uang lain, jangan ngomong macam-macam. Bapak Ibu hormati, ini yang dimaksud dengan orang yang dibangkrut. Semoga kita semua itu terhindar ketika kita nanti di akhirat, terhindar yang namanya al-muflis, orang yang bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada persoalan di dunia, maka selesaikanlah di dunia. Bagaimana caranya? Jangan sungkan-sungkan ngomong aku minta maaf. Ada salah, rekan salah, tetap kita minta maaf. Biasakan kata-kata minta maaf ini Pak. Mudah-mudahan ketika kita nanti di yaumul kiamat atau ketika meninggal orang telah dia dulu pernah minta maaf anakku. Jadinya salah juga, maafkanlah. Jadi kata-kata maaf itu insya Allah akan mempermudah
mizan kita, timbangan kita, dan akan mempermudah kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ini mungkin yang kami sampaikan. Minta maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kami ceramah, Pak. Kami tak baca, tahu-tahu juga. Marilah kami ceramah, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti kalau ada yang ingin dipertanyakan masalah apa baik, baca kami jawab, langsung kami jawab. Tak baca kami jawab, kami ngutang. Jawabannya bisa dengan mengirim jawabnya, atau juga bisa dengan Pak Haji, atau dengan kalau kita Heri jawabannya. Jadi intinya Bapak Hamadi, yang 5 yang kita bahas ini tolong jangan sampai ada salah kita. Hindari betul-betul hindari. Karena syarat taubat itu ada 3 ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi 4 ketika kita berhubungan dengan sesama kita umat muslim. Walaupun amal ibadah kita ini banyak, Pak. Banyak amal ibadah kita ini. Tetapi kebetulan kita ini ada salah dengan uang tidak galak memaafkan, ataupun kita memaafkan, maka berat kita untuk berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taubat kita juga sama, Pak. Taubat kita tuh kalau kita salah dengan Allah itu agak gampang. Katakan gampang gini, begitu kita bertobat, betul-betul tobat, pintu tobat Allah itu sangat terbuka. Tetapi ketika kita ada salah dengan sama manusia, tobat kita itu akan diterima Allah setelah kita menyelesaikan urusan dengan orang lain yang bersangkutan dengan apa yang telah kita salahkan. Jadi mudah-mudahan kita semua terhindar dari hal-hal yang mengakibatkan kita bangkrut di dunia dan bangkrut di akhirat. Silakan, monggo kalau seandainya ada pertanyaan. Bapak Ibu sekalian, salam, Syarudin. Ya, monggo Pak, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama kami ingin tanyakan pengertian daripada khusyuk dan makmano cara untuk mendapatkan kehusukan baik di dalam sholat ataupun doa dan lain sebagainya. Kemudian tadi disinggung masalah anak-anak dan juga remaja yang di masjid ini sering itu terjadi apa yang pernah disampaikan. Kadang-kadang juga kesal, sehingga saya rasanya sama Pak Sekolah yang sering menegur daripada anak remaja kalau besar-besar. Kita sembahyang, dia ngobrol, main. Kadang-kadang rasa nak berhenti dulu sholat, saking rasa ininya. Menurut kalau tidak salah dengar tadi, yang seperti itu harus dibiarkan. Apa kita biarkan? Kalau aku terus terang, saya arahkan kamu main baik di luar. Kalau nak ngobrol baik di luar, karena kami merasa terganggu. Nah itu memanuk cara-cara yang terbaik. Terima kasih. Baik, pertanyaan bagaimana cara khusyuk pertamanya, ya kan? Jadi khusyuk itu berhubungan juga dengan anak-anak tadi. Berarti waktu sholat tak khusyuk gara-gara anak itu tadi. Jadi khusyuk, pengertian khusyuk itu artinya kita ketika beribadah menghadirkan Allah, tidak terpikir hal-hal yang lain kecuali Allah. Makanya khosyin, gitu kan? Setelah kemarin sholat, orang-orang yang orang sholat adalah orang yang khusyuk tadi. Khusyuk itu artinya ketika dia sholat beribadah itu masih terkenang yang lain, masih terpikir yang lain. Pernah ada sebuah cerita ketika masalah khusyuk, diistilahkan seorang santri ketemu dengan kiainya bertanya tentang khusyuk itulah. Akhirnya kiai itu disuruh membawa air itu dalam gelas penuh Pak, air penuh. Kata kiai, coba kau keliling masjid, bawalah air dalam gelas ini, jangan tumpah setetes pun.
Akhirnya dia dicoba nyoba keliling bawa air. Baru berapa langkah tumpah. Pak Yai tumpah, Pak Yai. Ngulang lagi. Coba kamu ulangi lagi. Kamu pikirkan air ini jangan sampai tumpah. Dicobanya lagi, Pak. Ya kan? Cobanya lagi. Sampai 3 kali itu masih tumpah. Terakhir kata Kiai, ini terakhir, air ini puisi penuh, tolong jangan sampai tumpah, kau keliling sebanyak 10 kali di masjid ini. Hilangkan pikiran-pikiran, kau fokus untuk air ini jangan sampai tumpah. Akhirnya dia dengan bismillah mengharapkan khusyuk untuk jangan sampai air ini tumpah. Akhirnya dia keliling membawa air itu, tak terpikirkan sama sekali budak ribut, budak bercerita, budak ngobrol, tidak terpikir sama sekali. Pikiran dia itu cuman air ini jangan sampai tumpah. Ada budak nangis, ada uang negur, dia terpikirnya ada jangan sampai airnya tumpah. Betul-betul khusyuk konsentrasinya air jangan sampai tumpah. Sampailah 10 kali. Sampai 10 kali duduk depan Kiai tadi. Pak Ustaz, Pak Yai, airnya tak tumpah sama sekali. Ditanya oleh, kenapa pacak kau tak tumpah? Karena aku terfokus untuk air jangan sampai tumpah. Tak kepedulikan budak-budak itu. Tak kepedulikan budak-budak ngobrol. Fokusku adalah air. Artinya Bapak Ibu, dengan contoh ini, kehusyukan itu hadir pada diri kita sendiri, Pak. Kehusyukan itu hadir pada diri kita sendiri. Bahkan Rasulullah ketika sholat diganggu oleh cucunya, diganggu oleh Hasan dan Husain, naik ke pundak, ke punggung, gitu kan. Tapi beliau masih khusus. Mengapa penyebab beliau khusus? Karena fokus beliau adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mencapai ini memang butuh latihan, Pak. Di mana latihan? Di masjid inilah. Ada budak ribut, gitu kan? Kita fokus itu adalah ibadah. Kalau kita sudah sibuk dengan diri kita sendiri menghadap Allah, beribadah kepada Allah, insya Allah tak akan terganggu dengan suara apapun. Tak akan terganggu. Ketika kita masih terganggu dengan hal ini, maka kita berarti belum mencapai derajat khusyuk. Contohnya bernama di Mekah. Di Mekah itu kan, kadang ada budak pemain, ada budak nangis, gitu kan? Kita tidak terganggu. Kenapa? Karena fokus kita ibadah kepada Allah. Terfokusnya ibadah kepada Allah. Ya sama dengan demikian. Artinya Bapak Ibu, untuk menghadirkan kehusyukan itu pertama, hadirkan bahwa kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berupayalah meninggalkan hal-hal yang ada unsur-unsur membatalkan atau unsur-unsur mengganggu kehusyukan kita. Bercobalah belajar atau berlatih. Umpama masih ada anak yang ribut, kami tadi bukan membiarkan, Pak, menegur dengan cara yang baik. Dicontohkan oleh Pak Purnomo Hadis Suwito bin Bardan. Ketika ada anak ribut, itu diajaknya duduk. Bahkan beliau itu, Pak, kalau sholat maghrib, beliau ada di sop anak-anak. Bukan sop kita nih, Pak. Ada di sop anak-anak beliau itu. Jadi kalau ada sop anak-anak, budak-budak, diam. Walaupun masih ada yang ribut, tapi tidak akan seperti tidak akan sama sekali yang dari. Sampai saat itu masih dilakukan oleh jamaah yang lain. Setiap sholat maghrib, sholat isya, di belakang ada 2 bapak-bapak. Sikok berdiri di sop anak-anak, sikok di sop anak-anak. Atau mereka sekarang udah polanya berubah, memang dijago. Dijago. Dibiarkan anak ikut sholat, tetapi jangan sampai mereka itu ribut, ditunggui. Lepas mereka ikut jamaah. Setelah tahiyat terakhir, mereka selesai, langsung masuk dalam barisan, ngikut mengambil niat masbuk sholatnya. Boleh. Artinya banyak cara untuk melatih anak-anak. Cuma ingatkan, kalau anak-anak SMA, lain cerita. Paham Pak ya? Kalau SMA, SMP itu lain
Lain cerita, bagaimana caranya aja kita kumpulkan dan kita kasih pengertian. Nah, itu Pak caranya. Yang mudah-mudahan dengan cara ini, insya Allah akan meminimalkan keributan yang ada di masjid. Karena kalau kita melarang, berarti nanti terbenak dalam pikir mereka dilarang di masjid kayak ini. Makanya ada sebagian masjid menyediakan tempat main, ada sebagian masjid ya tempat main di luar. Cuma kalau masjid itu kan tak ada kan, karena itu tak perlu besar. Ada sebagian masjid itu ada tempat bermain. Artinya untuk khusukan pertama itu ada di kita dewek, Pak. Ada di kita sendiri. Jadi untuk menanggulangi kenakalan anak yang yang ribut itu banyak caranya. Contoh yang diterangkan tadi dilakukan oleh Pak Purnomo Hadiswito. Nah sekarang kebetulan Pak Purnomo Hadiswito meninggal, sudah kewalahan. Saya putuskan bikin CCTV. Apa penyebabnya kemarin ada anak yang ribut, dihalangi oleh marbot, dia ngomong kasar. Marbotnya itu agak sedikit emosi, digebuknya, punggungnya, bermaksud itu. Ternyata anaknya melawan. Begitu dipegang anak-anak berontak orang tadi, marbot tadi bawa kunci ini kena lehernya, apa ngapa? Wong tuanya ngamuk-ngamuk. Sekarang kami sampaikan kita beli CCTV. Kalau seandainya ada anak ribut, kita lihatkan wong tuanya, ini CCTV-nya untuk menanggulangi tadi. Pak ya, jadi mudah-mudahan untuk kembali ke khusyuk tadi Pak, kembali kepada kita sendiri. Jangan contoh yang seorang anak di pondok pesantren untuk mendapatkan khusyukan. Kalau kita tidak peduli Pak yang mereka terfokus, ya kita di Mekah itu Pak, coba di Mekah. Kita di Mekah itu tidak terasa sakit badan kita. Keliling terus, tawaf. Sudah tawaf sunnah, tawaf lagi, tawaf lagi sampai kaki asar, sholat lagi, tak balik-balik. Apa? Karena fokus kita ibadah. Karena fokus kita ibadah, tidak terfokus yang lain, tidak terfokus dengan yang lain. Karena fokus kita ibadah. Artinya kalau kita melatih diri kita untuk beribadah dengan caranya khusyuk, fokuskan kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah sedikit demi sedikit akan sampai khusyukan. Seperti sahabat-sahabat Rasul kan, Sayyidina Ali sejarahnya meninggalnya ditusuk, ya kan? Untuk mencabutnya, menyelesaikan beliau ketika dalam keadaan sholat, saking khusyuknya tak terasa dicabut pedang, kan demikian sejarahnya. Artinya kehusyukan itu kembali kepada diri kita masing-masing. Gimana kan Pak ya? Enggak ada yang lain? Oh, sudah apa ya? Udah siang ya? Baik Bapak Ibu yang hormati, demikian pembahasan kita di pagi hari ini. Minta maaf sebesar-besarnya jikalau seandainya ada kata-kata, kalimat-kalimat yang tidak mengenakan, atau ketika kami mengisi kajian ini tidak sesuai dengan diharapkan dari Bapak Ibu, dan biasa jemaah itu pengen ketahuan, itu kan? Minta maaf sebesar-besarnya, seperti yang kami menyampaikan tausiah. Nanti izin kami minta butuh bersama terakhir Pak ya, untuk dokumen kami. Ingin ngomong rumahku, mama, aku ke lebung gajahnya. Karena nih ketemu anak bini Pak, kan dia mata merah rumahnya. Di jam 4 Abu Buyur dari itu kan. Pintu putih ke rumah bahwa kami memang kami di sini. Jadi dikatakan wong kemana-mana, gitu kan? Baik, saya terima kasih. Sebelum kita berdoa, marilah kita kirimkan Fatihah. Fatihah khusus ini khusus kepada baginda dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk para sahabat-sahabat beliau dan para umat-umat beliau, dan khusus untuk kedua orang tua kita, baik yang telah mendahului kita. Semoga segala amal ibadahnya diterima oleh Allah, segala dosa khilafnya diampuni oleh Allah, dan tempat yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Saat orang tua kita masih hidup pada saat ini, semoga diberikan kekuatan kesehatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ini juga kita kirimkan untuk keluarga, sanak famili kita, warga kita yang saat ini sedang dalam perjalanan ibadah haji. Semoga diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, sehingga bisa menyelesaikan rangkaian ibadah haji, baik wajibnya, rukunnya, sunnahnya, sehingga kembali lagi ke negerinya atau ke negara kita atau rumahnya dengan membawa predikat haji yang mabrur dan mabrur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال كريم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بالقلوب دوائها والآفية أبدان شفائها والنور أبصر وديائها. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد النبي ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا ببركة الفاتحة وسلم أجسادنا ببركة الفاتحة وسلم ديننا ببركة الفاتحة وسلم أموالنا ببركة الفاتحة وسلم أولادنا ببركة الفاتحة وسلم ذرياتنا ببركة الفاتحة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا. ربي يسير ولا تؤسر ربي تمم بالخير أجمعين. يسر لنا أمورنا في أمرنا رشدا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. Ya Allah, anugerahi kami anak yang soleh dan anak yang soleha. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyatan fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.